dunia sampai di alam sana adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nama Nabi ini banyak: Toha, Al-Mustafa, Al-Mujtaba, Al-Mansur, Al-Mubajjad, Al-Muayyad, macam banyak betul nama beliau. Termaktub di dalam kitab Dalailul Khairat. Yang paling masyhur, yang terkenal adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah, surah Al-Fath ayat 29. Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad itu adalah isim alam. Arti isim alam itu nama yang diperuntukkan bagi zat atau bagi diri, ya, beliau yang mulia. Artinya nama Muhammad adalah nama sebuah alam, sebuah benda, atau disebut namanya isim alam, sebuah nama. Kata Muhammad pada asalnya adalah kata sifat yang berarti yang banyak dipuji. Jadi Muhammad itu artinya banyak dipuji. Ini apa asal usul kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipindah menjadi nama. Ya, ada juga sebahagian mengatakan kalau nama Ahmad nama langit, kalau nama Muhammad nama bumi. Karena yang memberi nama Muhammad paman Abdul Muttalib, yang memberi nama Ahmad min ba'di ismuhu Ahmad, yaitu Allah. Ya. Ada sebahagian orang tasawuf mengatakan kalau Muhammad nama zahir, kalau Ahmad nama batin. Ya, macam-macam tergantung dari segi apa memandangnya. Artinya betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jadi menjadi nama Muhammad, nama atas diri beliau sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi hakikat pada sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama tadi lalu berubah menjadi sifat, sifat bagi diri berubah lagi menjadi kemuliaan yang diberikan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, nama beliau lainnya adalah Ahmad. Ahmad Muhammad boleh, atau Muhammad Ahmad boleh. Ahmad merupakan bentuk mubalaghah. Artinya Ahmad itu berlebih-lebihan dari kata Hamid yang memuji. Artinya berlebihan memuji kepada Allah. Jadi betapa mulianya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji kepada Allah. Hamid, banyak yang memujinya. Beliau dinamakan Ahmad karena beliau merupakan orang yang pertama dan terakhir dan yang paling banyak memuji Allah. Paling banyak memuji Allah Rasulullah. Paling terakhir maksudnya sampai kapanpun tetap memuji Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan namanya Muhammadin fil awwalin, Muhammadin fil akhirin. Jadi orang bahari Muhammad awal, Muhammad akhir, ya. Mungkin agak bingung, tidak apa-apa. Yang penting tahu dulu nama Muhammad dan Ahmad. Kenapa bila ada orang mengerti, memahami bahwa dirinya daripada mim ha mim dal, api neraka tidak berani menyentuh mim ha mim dal, atau dalam dirinya ada alif ha mim dal, tidak berani menyentuh. Ya, di mana letaknya mim ha mim dal kemarin? Di muka. Mim mata, ha hidung, mim mulut, dalnya dagu. Jadi Muhammad ke atas ke bawah, ini Muhammad. Dari mulut, mim mulut, ha hidung, mim mata, dalnya dahi. Ke bawahnya lagi mim mata, ha hidung, mim mulut, dal dagu. Jadi turun naik, je bahasa Banjar itu Muhammad. Nah, kalau sudah tahu bahwa Muhammad, lalu dia harus mengerti bagaimana hakikat nur Muhammad di dalam
dirinya. Kalau dia sudah tahu bahwa hakikat Tuhan Muhammad dalam dirinya, bagaimana caranya dia untuk mengembangkan terus, ya, dengan cara apa? Mengikuti gawian Muhammad. Jadi kalau kita mengikuti gawian Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti selamat. Amun mengikuti julak aman, nah bahaya. Umpati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sirin sembahyang umpati, sirin guring gini umpati, sirin masuk masjid begini umpati. Di mana kita tahu? Nah, dalam ilmu. Bagaimana bentuk Rasulullah? Ada kitabnya khusus namanya Syama'ilul Muhammadiyah, ya. Terus. Nah, jadi artinya mubalaghah yang berlebih-lebihan. Beliau dinamakan Ahmad karena orang yang paling banyak memuji Allah, yang paling awal, yang paling akhir, dan banyak memuji Allah. Tuhan alam semesta nama Muhammad juga merupakan bentuk mubalaghah dari kata Mahmud yang terpuji. Karena seluruh alam memuji hakikat daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat Nabi dipuji, budi pekerti, jasmaninya, awak sidin juga dipuji, saking bagusnya awak. Jadi kalau gantengnya, tampannya Nabi Yusuf masih timbul fitnah. Ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak timbul fitnah. Ya. Jadi gagahnya Nabi Yusuf masih gagah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya suara Nabi Daud, menurut cerita Nabi Daud kalau membaca Zabur angin stop. Wah, guguran pesawat itu. Bagusnya suara Rasulullah, tidak ada tandingannya. Jin menyatakan masuk Islam. Ada makanya di Makkah namanya Masjid Jin, ya. Perilaku sidin, ilmu sidin dah, dan berbagai hikmah beliau, maka beliau sallallahu alaihi wasallam diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat dipuji sebab beliau sejak sebelum penciptaan, sebelum manusia memuji Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam telah banyak memujinya dalam kitab-kitab suci terdahulu. Makanya Khadijah itu sudah tahu sirin Khadijah. Sirin bertakun dengan pamannya Buhairah. Kena dijahe ada kena orangnya kena gini-gini. Dalam kitab Taurat disebutkan begini, bentuknya begini. Orangnya begini, keturunannya dari orang ini. Khadijah paham. Ya, makanya Khadijah dulu nang pina karindangan. Khadijah 40 ya apa? Rasulullah salawi udah gagah kayak itu. Wah, Khadijah. Kebetulan Rasulullah hendak membawakan dagangannya. Wah, ini jangan-jangan aja Khadijah. Ya sudah, orang mana? Orang Quraisy. Siapa nama? Ini anak siapa? Ini kayaknya ini. Aipang Maisarah. Ikam anu pantau pang umpatinya. Hendak ke Syam, hendak ke negeri Syam untuk bawa dagangan. Umpati pang kayak apa? Wah, Maisarah itu laki-laki lah. Amun dayat dibini. Hidayah kalau dayah bibini, kalau dayat lelaki. Akhirnya diikuti Maisarah mulai dari awal. Maisarah ini mantau karena disuruh Khadijah. Nya kayak itu janda itu kan bilanya pada lapas gitu kan. Akhirnya ringkas cerita ya sudah hujah Khadijah kada lain ini sudah. Nah, begitu Rasulullah kembali langsung diserahkan Nabi berataan. Kada tahu untung apa macam. Wah, Khadijah ini sudah yakin sudah ini. Kada salah lagi sudah ujar paman Buhairah ini sudah nih Nabi akhir zaman. Nah, langsunglah Khadijah beri Rasulullah hadiahi kelebihan-kelebihan atau keuntungan. Lalu akhirnya diutuslah Nafisah
Ujar Khadijah napisah coba pangkem tapi Muhammad tuh hendak hanya kawin kada lah. Ini ada juga yang belum kawin lagi nih. Iya disuruh kawin kada kawin juga. Banyak ada janda, banyak aja kalau janda di sini. Nah. Iya nyaman lah garing semalam. Nah, nyaman lah garing sorangan. Ya Pak. Jadi ujar Nabi saya, nggih kena ulun menakuni Muhammad apa hendakkah kamu kawin? Ujar Nabi Rasulullah. Ini bahasa kita loh ya, supaya kita paham. Hendak ya aku sih kawin, cuman kan aku diam pada Mamarina. Tahu Mamarina? Diam di tempat Acil, namanya Abu Talib. Abu Talib ini miskin, mana anak sidin banyak juga. Aku ini hendak menggeni Mamarina. Membantu Pak Le ini nah biar sambil pengen kawin cuman belum Pak. Tapi ada orang hendak wan pian bah sugihnya boh langsung ya enggak itu cuman saya aja yang ngomongin sugihnya oh ya cantik banget siapa Khadijah binti Khuwailid wah aku kada purun sini bosku wah bosku ya kalau mau ambil barang kan misalnya nah, tapi sini nak hendak ringkas kita ya terjadilah begitu ya. Nah, kadang Khadijah sudah tahu siapa yang pacangan diambil laki nah, gitu bila kita itu sudah tahu laki siapa turunan siapa orang mana akhlaknya bagaimana ilmunya oh ya memang juga agama paham oh udah enggak usah dilepas lagi nah. Jadi sebelum penciptaan sebelum manusia memuji Allah beliau sallallahu alaihi wasallam telah banyak memujinya dalam kitab-kitab suci terdahulu disebutkan tadi yang kisah dalam kitab Taurat beliau sallallahu alaihi wasallam diberi nama Ahmad sedangkan dalam Al-Quran beliau diberi nama Muhammad. Beliau adalah memuji yang paling terpuji. Jadi Taurat Ahmad, dalam Quran Muhammad. Ya, dalam Taurat disebut namanya Ahmad, dalam Al-Quran Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar dan seterusnya. Jadi beliau adalah pemuji yang paling terpuji. Orang ini memuji Allah sidin yang paling terpuji. Ada juga seseorang memuji seseorang dia tidak terpuji. Ya, tapi Rasulullah sidin terpuji memuji lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalam di Maqamil Mahmud, beliau akan diberi kalimat-kalimat pujian yang belum pernah disampaikan kepada siapapun sebelumnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dengan kalimat-kalimat tersebut sehingga beliau menjadi pemberi syafaat yang terbaik. Jadi seluruh syafaat yang paling mulia syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kada ada lagi syafaat yang paling bagus, yang paling mulia kecuali syafaatnya Rasulullah, artinya bantuannya Rasulullah. Dalam kitab para nabi terdahulu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut namanya Al-Hamidun, orang-orang yang memuji. Ketika Abdul Muttalib menamakan beliau Muhammad, ia berkata, aku berharap seluruh penghuni langit dan bumi akan memujinya. Makanya kalau ada cucu ngarani Muhammad, ya terserah tambahannya Muhammad siapakah? Muhammad Hidayat kah? Saya juga. Ya Muhammad Nasir kah? Saya juga. belum kawin bang tapi. Iya ya. Nah ketika itu aku berharap seluruh penghuni langit dan bumi memuji Muhammad SAW. Sebagian ulama menyebutkan bahwa nama itu diberikan karena mimpi yang aneh, yaitu mimpi melihat rantai pada saat mengandung ibu beliau. Sallallahu alaihi wasallam mendengar suara yang berkata, namakan ia Muhammad.
Kalau di dalam kitab Barzanji kan ada dikisahkan, kata Sayyid Ja'far Al-Barzanji, wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu 'uqbah atirillahumma qabrahul karim bi'arfin shazimin salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Berjanji, biasa nih momen teh haji berjanji. Iya. Pindah rumah berjanji. Ya Bu ya, kalau oge-oge toh. Apalagi itu bulan Maulid berjanji. Ya. Wah ini pindah rumah elektong. Cendolen-dolen. Nah, itu dikisahkan faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Jibril, ya Aminah, nanti kau akan mengandung seorang bayi sebaik-baik manusia. Wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan, nanti beri nama Muhammad. Nah, sebahagian cerita demikian. Namakan ia Muhammad. Bahkan 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Adam, 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Adam, sebelum menciptakan makhluk, Allah telah menciptakan beliau dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan qala ya Jabir. Jabir bin Abdullah berkata, ujar Jabir, Rasulullah bersabda, innallaha khalaqa qabla al-asya, sesungguhnya Allah telah menciptakan segala sesuatu makhluk qabla al-asya, sebelum makhluk diciptakan. Nura nabiyyika Muhammadin, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min nurih. Jadi nur Muhammad tercipta daripada nur zat namanya, nur zat. Kalau istilah orang tasawuf, nur itu nur nama wujud rahasia. N nama U-nya wujud, R-nya rahasia. Nah, itu dalam pemahamannya lah. Nur itu artinya nama wujud rahasia. Nama itu nama wujud tuh ada sir rahasia. Jadi sebuah nama yang banyak rahasianya. Ya, nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ujar Rasul, wa anta min tilkal asya, engkau ya Jabir termasuk juga daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu luar biasa hadis tentang hakikat nur Muhammad. Sebelumnya tidak ada seorang pun yang bernama Muhammad kecuali menjelang kelahiran beliau. Karena berharap agar kenabian jatuh ke tangan kaumnya, beberapa orang memberi nama anak mereka Muhammad, 15 anak. Jadi waktu Rasulullah itu 15 ikung. Orang-orang di sekitar Mekah itu mengarani anak Muhammad. Taibah itu dah, yang mungkin beda-beda hari, beda-beda kelahirannya hampir-hampir bersamaan. Kebanyakan lelakian dinamai Muhammad. Makanya bubuhan kafir mencari betul nama Muhammad. Cari wah ini Muhammad, lain. Karena bedanya Rasulullah ini ada khatamun nubuwah di belikatnya. Karena disebutkan dalam kitab Taurat, di belikatnya ada stempel khatamun nubuwah. Apa bacanya? Allahu wahdahu la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluh, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Dasar gagah mansur nih ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahari kalau ada anunya segitiga begitu kalau lah. Nah, itu bagus kalau itu ada di rumah. Jin, hantu, setan, demit, gendrowo ndak berani masuk. Ada khatamun nubuwah. Ya, khatamun nubuwah itu stempel di belikat Rasul sallallahu alaihi wasallam.
amun dayat di belikatnya ada tahi lalat ya bang. Yang tahu bini sidin awan tukang urut. Adakah di rumah Khatamun Nubuwah Salim? Ada? Cari kita, bila ada cari. Andak di toko, andak di ada tulisan biasa segitiga gitu kan. Ya. Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abdu wa rasuluh tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Dulu pernah aku diijazah Habib Ahmad bin Salim Al-Jufri, apabila anak tu pangarasan baca zirin 17 kali. Baca 17 kali. Tiupakan ke air, minumkan ke dia. Kalau anak pangarasan. Kalau nang di bawah mesti karas. Jangan dilelamahi. Apa lagi kalau Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluhu tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Buka Ustadz Google. Anda sudah tulisannya itu Khatamun Nubuwah. Dicari bilanya ketemuan dibunuh-bunuhan Yahudi ya namanya Allah yang sudah menjaganya. Nah, dibayangkan 15 sikong pada waktu itu diberi nama Muhammad dan tidak ada seorang pun yang dinamakan Ahmad. Demikian yang tertulis dalam kitab Muslim, Ahmad, Tirmidzi, Hakim dan Nawadirul Usul ya. Sebagian sufi mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 1000 nama. Ujar orang-orang ahli ma'rifat, ujar orang-orang ahli tasawuf, Nabi Muhammad itu bernama 1000. Kalau dia itu kan cuma sekitar berapa ratus itu di dalam dalail itu. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Mansur sallallahu alaihi wasallam, Al-Mujtaba sallallahu alaihi wasallam, Taha sallallahu alaihi wasallam, Yasin sallallahu, itu dalam kitab dalail ada itu. Berapa ratus kalau nggak salah sekitar 600-an. Ujar ahli tasawuf, nama Nabi Muhammad itu 1000. Begitu pula Allah ya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Arabi dalam kitabnya Al-Aridah dan Ibnu Faras mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 1020 nama. Ujar Ibnu Arabi dan Ibnul Faras menyatakan bahwa Rasulullah itu berisi ngaran 1000 berapa tadi? 1020 nama. Kalau pian waktu di Madinah ke muka pada raudhah, antara raudhah dengan peimaman ada tulisan nama Nabi Muhammad, kaligrafinya bagus. Makanya bagus sama nang rumah pina bagus. Kaligrafi tulis nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Asmaul Husna sudah nama Muhammad. Halus saja dia tadi. Ya. Sekelilingan rumah bagus itu. Itu jin enggak ada wani masuk. Hantu kada, tapi kalau janda wani masuk masih. Ya. Kalau kita di Madinah sudah bisa melihat ngaran Rasulullah di muka itu, di muka ya sebelum Pak Imaman. Jadi kan raudhah di sini nih, kan masih ada kan yang kita lewat disuruhnya keluar. Nah di muka itu nama-nama Rasulullah itu. Nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang termaktub dalam kitab dalail. Kalau nang 1000 lebih tadi itu hanya orang-orang yang memiliki kasyaf dan kemantapan batin yang bisa dan tahu ya. Nah, Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil, Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh Dimashqi meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ismi fil Quran Muhammadun, ujar Nabi, wa fil Injil Ahmadu, wa fit Taurati ahyadu li anni ahidu an ummati nar jahannam. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas
Namaku dalam Al-Quran adalah Muhammad. Dalam Injil Ahmad. Dalam Injil namaku Ahmad. Dalam Taurat namaku Ahyad. Ahyad. Nah, ada dalamnya Ahyad Bogor ya. Li'anni ahidu an ummati. Sebab aku menyelamatkan umatku dari neraka jahanam. Li'anni ahidu an ummati nar jahannam. Kata Ahyad dapat dibaca dengan 6 cara ya. Yang paling masyhur adalah Ahyad. Kata Ahyad bukan berasal dari bahasa Arab ya. Jadi Taurat berarti bahasa apa Taurat nih? Ibrani ke Suryani? Ibrani ya. Jadi kalau Suryani ataraha atarhi karhin salihin itu bahasa Suryani, bahasa Ibrani. Coba pengen buka di Google, orang membaca mulai Quran, Taurat, Injil, Zabur kalau salah. Jadi ada bahasa Suryani, bahasa Ibrani, bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Ya bisa. Diakui ya, kita sebagai umat Islam juga mengakui bahwa kitab Injil juga bagian daripada kitab orang Islam. Ya, Taurat juga demikian, Zabur juga demikian. Cuman yang paling sempurna Al-Quran. Jadi kita bersyukur kalau kakan-kakan mau mengaji Quran, apalagi menghafal Quran, masya Allah. Ya, mau mengaji aja tuh syukur benar. Ya. Apalagi bah ini banyak-banyak TK Al-Quran. Ini malah TK di Al-Quran, ya TK Quran. Berapa aja kalau sebulan euro? 15.000 aja. 15.000 sebulan bayar SPP TK Al-Quran. Ada nang 2 bulan 6 bulan keresing bayaran. Meri marasnya perguruan ya Allah. Sini ada TK Qurannya juga ya. Nah, jadi kita syukur wah ini nyaman. Banyak orang masalah bahari susahnya cari guru ngaji. Ada ulun mendengar kisah dan sirin langsung berkisah kami bahari guru mengaji mulai Sempaja itu jisirin Bakayo sampai di Sungai Pinang. Dulu Sungai Pinang ini ada sungai, di sini berhenti langsung berjalan menuju Tuan Guru Haji Abdul Rashid bahari tahun 70-an. Banyak nang tuha-tuha di Sempaja itu sudah meninggalan dorong ketujuh bertakun pian kayak apa bahari tulak kamu Sigit Raya Bakayo kami isirin. Karena jalanan yang ini setapak kayak Yamin itu setapak tahun 70. Tuh tahun 70 tuh Dayat sudah umur 15 tahun loh. Aku aja kedenda. Ulun aja 71. Tahun 70 apalagi tahun 60 ada bahari arwah Haji Dahri ya. Arwah Haji Imansah, ada namanya Kai Molen. Ulun kata juga takut nang tuha-tuha kalau di Sempaja ada namanya Kai Haji Jailani itu nang masya Allah tahun-tahun 45-an termasuk ke arwah Kai Kunci. Jadi kami bahari aja sidin. Nah sama kalau orang Bayur itu bila hendak ke anu perahu, bila hendak ke Samarinda ini perahu, mana ada jalanan Bayur Bengkuring itu mana ada. Tahun 70 atau 668 itu senang kindang rasa ya Allah. Jadi anak mengaji Quran tuh bakayuh lewat sungai ya sampai kini udah Tuan Guru Haji Abdul Rashid nih yang mana sidin mana ya Agus Salim ya. Nah di situ memang lebih hari sidin di situ. Masya Allah. Wah ini gurunya banyaknya. Hampir di masjid di Langgar ada TK. Melajari anak seorang ya Allah. Ada nang setahun kalau sing bayaran. Tapi bila apa-apa guru disariki, apa ini guru yang ngajari anak saya ini? Orang Jawa badai anaknya belum bayar lagi. Ya Allah.
paling banter saya tanya-tanya TK tuh paling larang 20 ribu aja sebulan, bukan sehari, sebulan. Berokok aja sehari berapa ini? Berapa ya? Selawe rata-rata hari-hari itu. Coba nenek-nenek, nah bila anaknya cucunya sekolah Quran, bayarin aja. Berapa cok? 20 ribu. Dah kena badahakan lawan ustadznya, bayar setahun. Iya. Karena apabila bacaan-bacaan anak cucu kita ini terus dibacanya, oh ngalir terus pahala kita. Nggak gampang. Ada seorang ulama besar, seorang wali besar, Habib lagi. Ketika beliau anaknya hatam Quran, beliau memotong kambing, ratusan ekor motong kambing. Jadi ujar gurunya tuh, cakap bahasa kita, ya Syekh, apa sebuah istilahnya kok berlebih-lebihan ini menghataman Quran motong kambing beratus-ratus? Ujar Sidin, betapa bangganya aku berisi anak hatam Quran, apalagi hafal. Hatam bisa membaca aja tuh luar biasa. Ndak seberapa, ndak sebanding kalau cuman hanya sekitar motong kambing ratusan ekor ini. Dunia dan segala isinya ini nggak sebanding lagi dengan kemukjizatan Al-Quran. Bahkan ujar Habib Muhammad Maliki, orang yang paling besar jasanya adalah orang yang paling pertama menanamkan dasar huruf. Coba kita alim nang kayak apa aja, pasti guru pertama alif, ba, ta, alif datas, a, alif bawah, i, alif depan, u, a, i, u. Itu Banjar. Kalau Jawa alif fathah, a, alif kasrah, i, alif dhammah, u, a, i, u, alif yasan na, a, alif yawan na, i, alif yawan na, u, a, i, u. Itu yang dibahas ada dog gini. Iya. Jim 2 di atas, jan, jim 2 bawah, jin, jim 2 depan, jun, jin dan jun. Bahari kalau bahija, kalau Banjar. Iya. Kalau ini kanak-kanak kan bisa bahija. Ya kalau bahari bahija, alif lam mati datas al ha mim mati datas ham dal dapan do alhamdu lam lam sabdu bawah lil lam datas la ha ra sabdu bawah hirra ha mati datas ra. Nah, lillahi lillahi alhamdulillahi rabba sabdu datas rabba lam mati datas bal rabbal ain datas a. Ayo bahari bahija tunggal butingan. Wah ini aba corona, makanya ada corona gitu nih. Nah, jadi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik pemberi syafaat, sebab beliau sallallahu alaihi wasallam ialah yang pertama kali memberikan syafaat, yang memberi, yang memiliki dan membagikan syafaat yang paling besar. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya, karena syafaat sini itu banyak betul. Ini hanya sekedar kita pengen mengetahui saja. Syafaat pertama adalah syafaat yang paling besar dan khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat yang beliau berikan untuk meringankan penderitaan seluruh makhluk di mahsyar. Itu syafaat yang pertama. Makanya kita banyak-banyak baca salawat supaya Nabi pinanduan kita, supaya Nabi kenal, oh nijisirin umatku. Bukan hanya salawat dibaca, tapi semua sunnah-sunnah beliau diikuti. Itu syafaat pertama di padang mahsyar ya. Syafaat kedua untuk memasukkan sekelompok manusia ke dalam surga tanpa hisab. Yadkhulul jannata bighairi hisab.
Sidin beri syafaat. Makanya mudah-mudahan kita termasuk dari sepertiga umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa dihisab, dan seluruh zuriat kita, amin ya rabbal. Itu syafaat kedua. Syafaat ketiga diberikan kepada orang-orang yang akan memasuki neraka. Ada orang yang hendak masuk neraka sehingga mereka tidak jadi memasukinya. Itu syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, syafaat yang ketiga. Syafaat yang keempat, untuk mengeluarkan orang-orang mukmin yang berada di neraka. Ada sudah yang masuk neraka mungkin gara-gara apakah? Rancak Allahwi kah nya tuh? Kilo 10 kah rancak singgah? Nah, hati-hati. Masuk neraka, diberikan syafaat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada seorang mukmin pun yang tersisa di dalamnya. Syafaat yang kelima, untuk meningkatkan derajat. Jadi Rasulullah memberikan syafaat meningkatkan derajat beberapa kelompok manusia di surga. Ya, dengan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat itu banyak, ada syafaat Quran, ada syafaat orang alim, ada syafaat orang yang hajinya mabrur, ada syafaat orang yang mati syahid. Banyak syafaat. Artinya banyak pertolongan-pertolongan. Yang paling besar syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu syafaat yang keenam, untuk memohonkan ampunan dari Allah bagi orang-orang Islam yang saleh atas kelalaian. Orang ini saleh cuma lalai mereka dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Pahamlah, orang ini soleh tapi lalai. Cakap bahasa kita tuh ada tertib sembahyang, anak bola lokos ke semua mulai tapun-tapuntal bacaan. Tahu tapun-tapuntal, Bu? Ya. Nah, itu juga bahaya, ya. Baca Quran, makanya kita baca Quran juga banyak yang mau cepat selesai. Nah, itu karena Nabi memberikan syafaat. Beberapa ulama menambahkan syafaat-syafaat berikut. Ini ulama pulang menambahkan syafaat yang ketujuh, untuk meringankan penderitaan orang-orang yang dihisab di mauqif, yaitu di padang mahsyar. Kena dihisab sudah antrinya lama betul, berdiri. Makanya kita tuh sunat bila sembahyang tuh lawas-lawas berdiri. Ini sudah bila pindah panjang ayat, wah langsung aja masuk WA, Pak Imam, kami ini Pak Imam asam murad pian nyaman pian anum. Oh, padahal kalau sholat subuh atau sholat isya lama berdiri itu paling bagus. Latihan berdiri lawas ya, kalau kita latihan berdiri lawas, nanti di sana lama berdiri, insya Allah terbiasa. Berdiri lawasnya berdiri dalam beribadah. Ini ada juga aku aja berdiri mulai beisukan jam 8 sampai johor kada ada duduk. Aja orang apa? Mau ukur baju sirin, tukang jahit. Berdiri berdiri tak, kada mungkin berduduk, kada bagus dijadikan ukurannya. Nah, ini berdirinya dalam ibadah. Lalu syafaat yang ke-8, untuk memberikan keringanan bagi orang-orang yang kekal di neraka. Ada juga nang khalidina fiha, masya Allah kekalnya. Rasulullah memberikan syafaat, ya, yang diberikan Allah kepada Abu Lahab setiap hari Senin karena merasa bahagia mendengar berita kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab tiap Senin. Amun kita senang dengan maulid nih, parak dah maulid nih. Ini bulan Muharram habis kasih berapa biji lagi? Habis Muharram, Safar, sudah persiapan dah maulid. Ya. Tapi kena corona, jangan dihirani corona. Bihainya kita. Adakan maulid di rumah, adakan dia kecil-kecilan, yang penting baca maulid, ya. Adakan di masjid, pasti sudah ya. Di majlis talim, ya. Bayangkan Abu Lahab senang kelahiran Nabi di hari Senin, dapat syafaat. Nah, kita senang terus ya, senang baca salawat, senang bila lahir Nabi. Makanya orang-orang Bahari apalagi di kampung-kampung, rame benar ya. Orang-orang di kampung tuh bisa kada bagawi, mama isuk kena adakan peringatan maulid, kada nang turun ke sawah, kada nang si murusik atau di kegiatan.
saking senangnya atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Syafaat yang kesembilan, syafaat yang diberikan kepada anak-anak kaum musyrikin agar mereka tidak disiksa. Pendapat ini dikemukakan oleh sebahagian ulama. Lalu syafaat yang ke-10 untuk ahli bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ahli bait kadang kalau diganggu gugat, sidin punya hak paten, ya, langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar tidak seorang pun di antara mereka masuk neraka, ahli bait. Tapi nang buju-buju ahli bait nya ada juga nang macam-macam bae. Albar, wah orang nih Habib, usah kalinya abahnya Alabiu, mamanya Barabai. Albar juga. Artinya bujur-bujur zuriat Rasulullah yang dari nasab, ya, ada sidin, ada semacam kelompok namanya Rabitah. Di Rabitah ada yang ahli nasab, tahu ini bin-binnya. Nah, jadi ahli bait itu sudah maksus, jadi ada khusus. Jadi seluruh ahli bait tidak ada seorang pun yang masuk neraka. Siapa yang memberi syafaat? Datu sidin langsung. Ya, makanya kita timbulkan dalam hati kita untuk mahabbah kepada ahli bait. Man mata hubba ahli baiti mata syahidan. Barang siapa yang cinta kepada keluarga Rasulullah, pastinya meninggal mati dalam keadaan syahid. Syafaat yang ke-11 untuk memberatkan timbangan kebaikan beberapa kaum. Jadi ada satu kaum, jadi timbangan supaya banyak beratnya, ya. Syafaat yang ke-12 untuk orang-orang yang timbangan kebaikannya seimbang dengan keburukan. Sama, bingung nih, neraka kah surga sama, bingung. Nah, Rasulullah memberikan syafaat sehingga berat kebaikannya agar mereka dapat masuk surga, sebagaimana ulama mengatakan bahwa mereka adalah disebut namanya ashabul a'raf. Syafaat yang ke-13 yang diberikan untuk meringankan siksa kubur. Dalilnya adalah hadis yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankan siksa dua penghuni kubur. Ini ada syafaat barzakhiyah atau syafaat untuk penghuni barzah, ya. Itu langsung Rasulullah memberikan syafaat. Selain yang telah disebutkan di atas, beliau sallallahu alaihi wasallam banyak syafaat lain sebagaimana diriwayatkan oleh orang-orang yang mengamalkan, ya. Ada sebagaimana diriwayatkan dalam berbagai hadis. Di antaranya adalah syafaat yang dijanjikan akan diperoleh oleh orang-orang yang mengamalkan amalan tertentu. Nah, ada amalan ini supaya berjumpa Rasulullah, ada amalan ini supaya kena kalau kita wafat, waktu kita nazak, waktu sakaratul maut, Nabi datang membimbing kita. Itu syafaat juga. Nah, banyak syafaat Nabi. Ini kan nang dikisahkan ini nang tahu aja. Artinya banyak yang wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu, dan betapa sayangnya Nabi dengan umatnya. Nah, kita berusaha untuk menghidupkan semampu-mampu kita menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasai, paman sa'alali al-wasilata halat alaihi syafa'ah. Nah, ini jaga bujur, ini hadis, pegang betul ini hadis. Barang siapa yang memintakan wasilah bagiku, siapa aja ujar Nabi, nang bawa wasilah awan aku. Allahumma inni as'aluka wa natawassalu ilaika wa natasyafu indaka bis salati ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anta qadiya hajatina. Itu doa apa itu? Doa salawat kamilah. Nah, itu kan inni as'aluka natawassalu ilaika wa natasyafu indaka bisolati ala nabiyika. Karena ujar Nabi, barang siapa memintakan wasilah bagiku, maka ia akan memperoleh syafaat. Masya Allah, mudah-mudahan kita amalkan, ya. Jangan geser keyakinan kita, perbanyak baca salawat, kita bertawassul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam
walaupun banyak yang mengatakan ini syirik bid'ah, biarin, tidak apa-apa. Yang penting kita tetap cinta kepada Rasulullah, karena yang kita harapkan syafaat beliau, dan sudah kita mengetahui betapa banyak syafaat, dan tentu kita berharap mudah-mudahan syafaat-syafaat Nabi juga teruntuk diri kita, keluarga kita, zuriat-zuriat kita, orang tua kita, dan seluruh keluarga besar kita berataan dapat syafaatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik syafaat di dunia, syafaat ketika sakaratul maut, syafaat nanti ketika kita berada di alam barzakh, dan syafaat ketika nanti di yaumil mahsyar, dan juga syafaat ketika kita melewati di titian siratal mustaqim dan dikumpulkan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu caranya adalah dengan mencintai ahli bait keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita beratan termasuk orang yang mahabbah kepada ahli bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afwan ya karim, وَفُوَانَّ يَا رَحْمَنُ وَفُوَانَّ يَا رَحِيمُ اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه ونذر معنا ويدنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربي باقنا في الدين وعلمنا رشدا، ربي زدنا علما نافعا ورزقنا فهما. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ya, saya ingatkan kembali untuk subuh Sabtu nanti di Masjid Pelita Agung akan kita ijazahkan zikir jahar dan zikir sir ya. Yang berminat dengan syarat baju putih nanti Sabtu ini ya di Masjid Pelita Agung. Tapi kalau sini ada pengajian jangan ditinggalkan, kasihan sih yang lain nanti, yang mana pengen saja. Karena nanti ada pengijazahan secara umum dan dapat sanad dan juga dapat tata cara zikir, khusus zikir yang nyaring dan zikir sir, bertempat di Masjid Pelita Agung di Jalan Pelita ya dekat Hotel Temindung. Wah. Tapi jangan masuk Hotel Temindung lah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.